nanti saya akan ikut pemecahan roti. Karena memang rotinya dipecah. Dan memang lebih baik seperti yang sudah saya sampaikan pada artikel yang sebelumnya, lebih baik dan amat sangat lebih baik kalau kita menerima roti yang dipecah daripada roti yang utuh. Maka besok kemarin hari Sabtu ada umat yang saya beri pecahan, lalu dia tertegun sebentar sebelum akhirnya dia berjalan mundur ke belakang karena hanya diberi kok pecahan. Maka ketika selesai misa, umat itu bertanya, Romo, kok saya hanya diberi pecahan? Nah, ini saya gunakan untuk menjelaskan. Karena acaranya memang namanya pemecahan roti. Nah, pemecahan roti ini menandakan Bapak Ibu yang perlu kita gunderi, yaitu kesatuan umat beriman. 1 Korintus 10:17. Maka kalau roti yang kita terima itu tidak pernah terpecah, maka ini tidak terrealisasi, artinya tidak ternyatakan secara publik. Maka kalau kita menerima roti yang terpecah, maka gambarannya ini, kita adalah satu yang dipecah-pecah. Maka kalau kita pecah-pecah, pasti kita punya pecahan yang lain yang diterima oleh orang lain, maka kita itu satu. Maka roti yang terpecah itu tanda bahwa kita satu. Ironis ya, atau paradoks. Mosok saya menerima pecahan malah saya satu, tetapi nalar kebaliknya. Kalau saya menerima pecahan, berarti pecahannya separuh saya terima, separuh yang lain diterima oleh orang lain. Maka satunya di sana. Jadi satunya itu satu, saya turut ambil bagian dalam kesatuan yang sudah diterima oleh orang lain. Itu ya. Maka sekali lagi saya sarankan untuk para prodiakon, kalau membagikan dan melihat sakramennya itu ada yang sudah pecah, berikanlah terlebih dahulu. Dan itu pula catatan, kalau nanti sakramennya itu habis, rasa-rasanya jangan diberi semacam tandukan. Yang sudah terima diberi lagi, rangkap 3, rangkap 4, enggak. Mengapa? Nanti gambaran kesatuannya semakin bias. Ya kan? Karena enggak kelihatan pecah-pecah tetapi utuh nih oke. Itu kan tidak kelihatan pecah-pecah tapi satu. Jadi kalau nanti ternyata memang sisa, maka lebih baik, sekali lagi itu hanya saran, lebih baik Anda santap sendiri sebagai prodiakon sampai habis. Jadi tidak perlu dibagikan, karena umat yang dibagi kadang-kala juga menerimanya kalang kabut antara mantap dan tidak mantap, gitu toh. Maka menghindari perasaan dan komentar nompo jenenge imbuh atau sisa. Gagasan itu menjadi salah. Kalau imbuh berapa banyak pun Yesusnya tetap satu soalnya. Maka lebih baik tidak ada imbuh, cukup satu. Itu jadi pecahan itu agak ironis atau paradoks karena justru menyampaikan tentang kesatuan. Karena roti itu satu, yakni Kristus sendiri yang wafat dan bangkit untuk semua, gitu ya. Pemecahan roti dimulai setelah salam damai, dilaksanakan dengan hikmat karena memang hanya mecah roti, lalu dilakukan tidak diulur-ulur, tidak perlu diperlama karena mecah roti. Kalau rotinya memang kecil ya hanya sekali. Kalau rotinya roti perayaan yang Paskah atau Natal itu biasanya gede dan itu lebih lama. Nah, tetapi lamanya juga tidak terlalu lama. Maka catatannya adalah tidak perlu diulur-ulur. Kemudian juga jangan serampangan, sing nyuwil kaya nyuwil apa itu ya, pokoknya tetap gagasannya cuwilah dengan apa itu namanya santunlah, sehingga maknanya tidak hilang. Nah, berikutnya di paragraf kedua ada catatan. Setelah dipecah, maka roti yang dipecah itu sebagian dimasukkan ke piala berisi anggur. Itu ada doanya Bapak Ibu, doanya semoga dengan pencampuran roti ke dalam anggur ini kemanusiaan kami disatukan dengan kemanusiaan kealahan Kristus. Mudah-mudahan gitu. Maka roti kecil yang masuk ke dalam piala berisi anggur itu ada istilahnya, yaitu fermentum. Fermentum itu bukan fermentasi, tetapi pecahan roti. Dan roti yang dipecah itu sebetulnya Bapak Ibu ada makna yang lain. Jadi nanti setelah dipecah,
pastornya itu akan membagikan pecahan rotinya itu kepada pastor lain yang tinggal bersama dengan dia. Jadi saya satu dengan kalian. Maka kalau pastor yang lain itu sedang bubuk, maka nanti didodok pintunya. Iki cuwilane fermentum mau, aku wis bisa. Nah, kamu juga terima. Maka kita adalah satu. Gagasannya seperti itu, gitu ya. Tapi itu praktek lama Bapak Ibu, tetapi sesekali bisa dilakukan juga. Kalau pastornya sudah bisa sendiri ya sudah enggak bukan suatu kewajiban. Nah, pada saat fermentum, potongan kecil roti itu dimasukkan ke dalam piala berisi anggur, dinyanyikanlah anak domba. Nah, ini tadi yang mau saya titipkan pada Bu Pari dan Bu Litwin. Seturut ketentuan, anak domba Allah dinyanyikan oleh paduan suara atau solis saja, lalu jawaban oleh umat. Maka boleh pilih. Jadi tidak harus kornya nyanyi bareng-bareng ayat awal, enggak. Bisa solis. Kalau tidak dilakukan, anak domba Allah didaras. Maka di catatan artikel 83 paragraf 2, anak domba Allah boleh dihilangkan atau tidak? Tidak. Pilihannya adalah kalau tidak dinyanyikan, didaras. Tetapi tidak hilang. Karena ketika pemecahan roti harus ada iringan. Nah, iringannya itu bisa didaras. Nah, didaras dengan suara lantang. Nah, ini catatannya, kalimat terakhir. Karena fungsinya mengiringi pemecahan roti, maka kalau pemecahan rotinya itu lama, maka boleh diulang-ulang anak dombanya. Anak domba 1 dan 2. Anak domba Allah yang menebus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menebus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menebus dosa dunia, kasihanilah kami. 10 kali gak soal, yang kasihanilah kami. Tetapi kalau ternyata mecahnya itu cepat, maka anak domba Allahnya cuma sekali boleh. Anak domba Allah yang menebus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menebus dosa dunia, berilah kami damai. Maka lagu anak domba Allah itu yang kasihanilah kami boleh diulang berulang kali atau hanya sekali kalau pemecahannya cepat, gitu ya. Maka anak domba Allah kita sudah terlalu lama dan biasa menyanyikannya pasti 2 dan 1. Enggak, bisa 10 dan 1, bisa 1 dan 1. Paham ya maksudnya 1 dan 1, 2 dan 1, 10 dan 1. Begitu Bu Litwin dan Bu Pari. Jadi nanti kur kita perlu kita ajari, karena sesekali kita perlu gatean pada peristiwa di altar. Kalau peristiwanya memang sudah selesai, daripada pastornya menunggu, maka ya sudah langsung anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Kalau memang sudah selesai sama sekali, karena biasanya anak domba Allah kan butuh intro dan macam-macam. Maka ya sudah, tanpa anak domba Allah yang menghapus dosa dunia gak apa-apa, langsung saja anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Selesai. Karena sudah selesai, gitu ya. Tetapi kan tidak boleh dihilangkan, karena tetap harus menjadi iringan. Maka sekali langsung. Gitu Bu Pari, Bu Litwin. Maka kur kita perlu sesekali diajari untuk gatean soal ini. Kalau memang sudah selesai di altar, ngapain? Maka kita harus hati-hati dengan anak domba Allah yang pakai ayat. Ada tuh anak domba Allah pakai ayat yang anak domba Allah ada doanya. Ada yang pakai doa. Nah, itu jangan dipakai. Maka sekarang kalau kita tahu ada larangan, misalnya ada larangan, mengapa anak domba Allah yang pakai ada doa, lebih baik jangan. Nah, urusannya di sini. Karena nanti ketika kita baca ayat, ternyata pemecahan roti sudah selesai, wah, nggak bisa ditutupi dengan koda. Anak domba Allah yang ada ayat berapa, Bu? Ingat nggak? Gimana juragan juga nggak ingat? Nah, ada berapa? 417 itu ada. Itu anak domba Allah, Bu? Iya. Oh, kalau itu enggak, biar anak domba Allah penebus dosa dunia. Kasihlah kami, ya itu ada enggak? Pakai enggak apa-apa sih. Tapi kalau ada ayat, oh bukan enggak ada ayat sih. Tapi yang begini loh. Anak domba Allah, anak domba Allah. Yesus Tuhan, anak domba Allah, anak domba Allah.
Maka kalau kita tahu itu sekarang agak dilarang, maka kita tahu alasannya ya, karena itu tidak bisa dipotong. Anak domba Allah, Kristus Tuhan kami. Ya anak domba Allah, yang mengulang dosa dunia, kasihani kami. Baleni ping telu Bapak Ibu. Wah, itu tidak bisa dipedot. Ada toh? Masih ingat toh? Nah, maka kalau sekarang kita mendengar itu jarang-jarang dinyanyikan, alasannya ini. Itu Bapak Ibu. Nah, untuk 83 apakah ada pertanyaan? Pokoknya yang perlu dipulang malahan yang seruan beri kami damai. Enggak, Pak Petrus. Masalah Ekaristi Romo. Kalau dalam lafalnya kan di samping menerima tubuh itu kan juga menerima darah. Oh iya. Tapi dalam kenyataan kan kita hanya satu bagaimana. Iya. Kemudian yang kedua masalah mecah roti itu. Tadi kan disebutkan kalau menerima pecahan kan merasa kurang serg gitu. Secara manusiawi ya, kurang serg kan gitu. Ya. Gitu. Nah itu kemudian kalau kemudian harus pemecahan semacam itu yang sudah dicetak itu ya. Itu bagaimana hubungannya? Nah yang sudah dicetak itu biar tetap utuh. Lalu yang dipecah itu hanya hosti imam Bapak Ibu. Jadi bukan hosti seluruh umat dipecah-pecah, nggak perlu. Maka prodiakon tidak perlu mecah-mecah. Yang kecil-kecil utuh itu tidak perlu. Itu jadi kalau memang masih ada yang utuh jangan dipecah yang kecil itu. Tetapi kalau sudah ada yang pecah, berikanlah itu terlebih dahulu. Karena itu lebih sesuai dengan spiritualitas yang disampaikan dari 1 Korintus. Dengan menerima pecahan, saya diajak untuk memahami secara batin saya bagian dari yang lain. Kalau saya menerima utuh bunder, maka gambaran saya bagian dari yang lain menjadi sulit diimajinasikan. Lah wong ora sing gempil, ora sing pecah kok saya bagian dari yang lain, gitu ya. Kemudian yang ketiga, Romo. Biasanya kan kalau misal di lingkungan itu kan membawa hostinya tadi ya, ada lebih yang tadi Romo sampaikan. Itu apa tidak boleh dikembalikan ke gereja lagi atau harus habis di situ? Nah, kalau misal lingkungan hosti yang sudah dikonsekrir kadangkala sisa, pertanyaannya apakah boleh dikembalikan ke paroki? Boleh. Tapi yang jadi persoalan, misa kita di lingkungan itu selalu disambung dengan santap malam agape, perjamuan kasih, apapun istilahnya. Lah itu sakramennya kapiran Bapak Ibu. Kalau enggak Anda taruh di altar, Anda taruh di kamar. Di kamar orangnya pasti ono daster, kaos, umbahan. Nah itu Bapak Ibu. Jadi enggak tidak sakral, kecuali setelah tahun sisa sudah ada petugas liturgi lingkungan yang selalu dipersiapkan. Nanti setelah komuni kalau sisa, yuk aku terno bali neng gereja pindah. Itu nggak soal. Soalnya kan saya pernah itu biasanya ada 2 tempat itu ya. Satu dari gereja, hosti yang penuh, kemudian umat yang datang menghitung. Ya. Nah ini yang sisa ini. Oh kalau yang sisa itu kan belum dikonsekrir Pak. Jadi nggak apa-apa. Kalau yang sudah dikonsekrir, nah itu harus segera dihabiskan. Atau kalau mau dibawa ke gereja, harus saat itu juga. Karena setelah misa pasti kita ada omong sana, omong sini, berdua dosa, rasani siapa. Nyanyi-nyanyi dan sebagainya. Nah, nyanyi-nyanyi, karaoke-nan, nah, gitu. Nah, ini biar nanti ada penjualan di lingkungan. Betul. Kemudian yang terakhir, yang tadi haleluya, anak domba. Anak domba. Itu kan yang sering saya perhatikan kalau kur tidak menyanyikan, itu langsung romo. Oh iya. Maksud saya apakah itu ada koordinasi atau tidak? Oh, itu koordinasi batin, Pak. Batin. Cuma melirik saja koordinasi. Orang-orang jangan-jangan nanti tunggu menunggu gitu loh. Romo nunggu. Saya hanya nunggu kalau dirigennya berdiri di apa itu mimbarnya. Berarti siap. Mungkin nyanyi. Tapi kalau tidak ya sudah. Tetapi sekarang kita punya kesepakatan. Kalau ternyata mecahnya sudah selesai, maka anak domba Allahnya yang paket hemat, yang satu-satu, atau langsung anak domba Allah yang menembus dosa dunia, berilah kami damai. Tapi tidak boleh hilang sama sekali, gitu ya. Terima kasih Romo. Itu. Ada yang tanya lagi? Bu Eni. Putri. Berkaitan dengan tadi kalau hostinya terlalu banyak gitu ya Bu ya. Yang sudah dikonsekrir. Terlalu banyak. Kalau ini
misalnya kurang Romo. Jadi perkiraannya kurang. Kemudian ada yang belum dikonsekrer gitu. Apakah boleh dicelupkan ke anggur itu boleh apa enggak? Satu, jawabannya kalau memang menghindari kurang, maka pernyataan Pak Petrus tadi bagus. Mengapa? Setiap umat yang datang itu ambil satu. Jadi pasti tidak ada yang kurang. Kalau sekalipun kurang, nanti kan pasti setelah semuanya dibawa ke persembahan, masih ada umat yang datang setelah persembahan. Nah itu kan pasti sudah dihitung tambahan oleh petugasnya, ditambah 5 lah, atau tambah 10 gitu kan. Itu yang pertama, itu paling sederhana. Memungkinkan kalau lebih tidak terlalu banyak, kalau kurang juga tidak terlalu banyak. Dua, kalau tetap ada yang kurang bagaimana? Maka pilihan pertama adalah yang kurang cukup diberitahu, mohon maaf, habis, selesai. Pilihan yang terburuk sebetulnya mencelupkan yang belum terkonsekrir ke dalam anggur yang sudah terkonsekrir. Mengapa itu pilihan yang terburuk menurut saya? Karena umat tidak semuanya paham, lalu akan banding-bandingke. Kowe mau sing dhisik nampa siji, aku sing keri-keri sing telat nampa loro. Nah, itu kan berarti enggak. Kecuali umat paham bahwa yang dia terima itu sebetulnya sama, dan saya yang terakhir mencelupkan itu sebetulnya yang saya terima satu, karena yang satu belum dikonsekrir. Atau pilihan yang keempat sebetulnya, pastornya diminta anggurnya jangan diminum dulu ya Romo, jangan dihabiskan. Nanti kalau tubuh Tuhannya habis, ya mesti nanti umat yang terakhir diberi sak sendok cilik anggur, itu bisa. Tapi biasanya pastornya akan sudah menghabiskan di awal. Enggak. Tapi kalau yang perlu diakan sering nyuwil-nyuwil sendiri itu Romo? Enggak apa-apa, tetapi kalau perlu dia nyuwil sendiri, itu tangannya panjenengan itu satu nyekeli leher si Bori loh Bapak, yang satu mecah. Nah risikonya mencelat. Tapi sering sehingga umat yang kurang tadi. Iya. Tapi sebetulnya kalau Anda mau, Anda juga sah kok mengatakan habis. Tetapi kalau memang mau dicuil sebetulnya, nah nanti kita akan membaca itu di apolit. Kalau memang Anda mau memecah, nanti minta tolonglah kepada salah satu umat yang Anda anggap cukup hormat terhadap sakramen. Pak, Bu, tolong pegangkan, saya yang memecah. Mecahnya di atas si Bori, gitu ya. Biar lurus sama ini. Ya. Kan kadang-kadang saya lihat hanya dipecah. Iya, di hotel di dalam si Bori itu kalau baru masih kering mencelat. Gitu toh. Kalau melempem, nah itu tidak apa. Artinya tidak mencelat. Gitu ya. Maka silakan pilih. Kalau saya pilih akan mengatakan mohon maaf habis. Ulang dengan lega. Gitu. Mecah itu Anda kadang-kala tahu ada serpihan yang jatuh, tapi kok ngisor lemah. Nah, Anda tidak diambil. Ya kan Mas, pasti ada utang. Di mana gitu. Itu Bapak Ibu. 83. Pertanyaan lain 83. Bupat. Lingkungan itu kalau latihan skor mempersiapkan untuk ordinario kan satu paket loh. Ya. Nah ini biasanya sudah dilatih, sudah selesai, tetapi setiap misa tidak pernah dimainkan. Karena kadang-kadang di lingkungan belum ngomong. Hanya kalau latihan. Nah begini Romo, kalau tadi di Romo ketika bahwa fungsi pemecahan roti, fungsi anak domba untuk mengiringi pemecahan roti. Kadang-kadang kalau saya sudah menyiapkan ada di Patikur, saya menyimak, saya melihat Romo itu memperbolehkan kami nyanyi atau tidak. Tapi biasanya baik Romo Ari, Romo Yuyun itu mesti sudah mendahului dulu tidak menyanyi ya. Bu, ya Romo kalau sudah dipersiapkan itu diperbolehkan pertama. Yang kedua, pada hari raya itu anak domba pasti dinyanyikan Romo. Dan Romo kadang-kadang dinyanyikan ya, siap Romo. Ini Romo, bedanya apa setelah Romo? Kalau hari raya boleh, misa-misa mingguan kadang-kadang tidak diberi kesempatan. Ini kalau di teks nomor 83, saya tadi sudah mengatakan tidak ada boleh dan tidak boleh. Tetapi jelas dikatakan di sini pilihan, tetapi tidak boleh dihilangkan. Jadi kalau tidak nyanyi itu didaraskan. Dua-duanya benar. Nah, pertanyaannya sekarang adalah persoalannya,
kalau pemecahan roti itu singkat. Nah, kembali ke pernyataan Bu Pari, apakah di kur itu juga dilatihkan nyanyi di korting gitu loh. Nah, kadangkala kita nyanyinya nyanyi utuh, maka itu nanti jadi persoalan. Maka umat kita pun perlu diajari ini, perlu diberitahu ini. Jadi nyanyinya kadangkala perlu dikorting karena situasional. Kalau panjenengan maos 83B, maka tadi kan dikatakan di sana hanya mengiringi pemecahan roti. Nyanyian ini diulang-ulang seperlunya sampai pemecahan roti selesai. Maka kalau ternyata memang sudah selesai, dan biasanya kan sekali lagi ada kur yang butuh intro panjang. Nah, baru intro ternyata pecahan roti sudah selesai. Ya kalau Anda mau nyanyi ya tinggal anak domba Allah, anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai, begitu. Maka kur pun perlu latihan itu ya. Itu. Nah kalau pecahan roti sudah selesai, sudah siap mengangkat, inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, itu baru nyanyi anak domba Allah yang pertama. Wah, enggak. Gitu ya Bu. Jadi prinsipnya kita perlu latihan kur juga untuk yang bagian-bagian yang memang ternyata bisa dihilangkan kalau yang diiringi sudah terlaksana. Itu ya. Terima kasih. Maka nyanyinya nanti sak lari saja yang kedua atau ketiga. Jadi begitu. Jadi tidak hari raya kok boleh, hari biasa setiap hari harus diadakan. Hanya bisa dinyanyikan atau tidak dinyanyikan. Maka saran saya yang paling sederhana adalah untuk anak domba Allah jangan pakai intro panjang. Maka setiap kali hari raya ketika gladi saya akan selalu mengatakan, tolong, toh sudah kur, sudah latihan. Maka kalau mengangkat nada cukup satu lah, seperti kuis berpacu dalam melodi itu loh. Berapa nada? 7, 5, 1, begitu saja kan sudah latihan. Maka kan di pejet satu saja langsung lah. Loh, sulit Romo, loh katanya sudah latihan, gitu ya. Maka kadang-kala kalau intronya terlalu panjang, maka itu anak domba Allahnya sudah mana? Sudah intro, gitu. Gitu ya Bu. Maka saya titip untuk kor lingkungan juga diajari untuk nyanyi kadangkala bagian koda ditutup bagian-bagian tertentu, tidak utuh dinyanyikan. Dan itu sesuai dengan anjuran, gitu ya. Bukan nasihat saya, bukan. Ini teks di sini. Gitu ya Bu. Gitu. Tanya? Monggo Pak Sri. Sebelum persiapan itu saya ya. mau memberikan ada asistensi terhadap ini, memberikan gusti kepada perdiakon ya mengenai itu. Lalu sebelum itu dibacakan dan itu disampaikan, lalu setelah itu baru dimakan bersama-sama. Oh, iya. Apakah itu penting atau tidak kan? Yang di lingkungan yang dimaksud yang mana ya Pak ya? Maksudnya apakah itu masuk dalam iya. beban umum atau Betul. Ya biasanya kalau ekaristi konselebrasi, pastornya itu diberi semua, lalu nanti mengangkat, ada yang mengangkat sibori, ada yang mengangkat piala, ada yang mengangkat roti, semuanya sudah pecah-pecah, lalu mengatakan inilah anak domba Allah yang menebus dosa dunia. Tetapi setahu saya untuk prodiakon, saya sendiri belum pernah melakukan selama sekian belas tahun jadi imam Pak Brar. Dan yang saya lihat juga ketika misa konselebrasi, ketika ada prodiakon juga tidak diberi roti terlebih dahulu sebelum roti diangkat oleh pastor. Jadi apakah itu harus atau tidak harus? Maka jawabannya langsung yang kedua Pak, rupa-rupanya tidak harus untuk prodiakon. Bahkan kalau konselebrasi banyak, itu tidak semua pastor itu diberi, hanya pendamping kiri dan kanan. Jadi berarti kalau dalam praktek seperti itu mungkin artinya tidak harus. spontan itu ya, atau mungkin misalnya ada rambut dari luar, Iya. di lingkungan lalu Ya bisa.
Bisa. Bisa. Tapi biasanya menyantapnya juga tidak bersama. Artinya bersama setelah inilah anak domba begitu ya. Ya, enggak harus Pak. Rasa-rasanya dari praktek yang kita alami ternyata enggak harus. Dan nanti di sini kita juga tahu itu enggak ada. Jadi itu praktek devosional. Maka saya tidak akan mengatakan itu sebagai spontan, bukan, tetapi devosional. Jadi saya merasa dengan begitu lebih khusyuk, model begitu. Jadi istilahnya bukan spontan ya. Kalau spontan maka apa itu namanya rasa-rasanya kok cuma digerakkan oleh impuls dan dorongan sesaat gitu ya, tanpa pemaknaan. Gitu Pak Sri. Kata dia. Jadi tidak harus. Itu yang 83. Ada yang tanya lagi terkait dengan anak domba Allah dan pemecahan roti. Dibagikan yang pecah itu jauh lebih bermakna daripada yang utuh. Bu. Mana sih Romo? Tentang hosti yang tidak habis tadi. Tentang hosti yang tidak habis saat kita kembali di lingkungan tentunya ya Romo. Bagaimana lalu prodiakon penyantap itu? Apakah harus melalui tangan Romo atau bisa langsung kita santap sendiri? Santap sendiri saja Ibu. Jadi prodiakon kembali ke panti imam lalu menyuap ke mulutnya sendiri. Iya. Jadi tidak apa-apa ya? Enggak apa-apa. Oleh prodiakon mengambil dari Iya. Menyantap sendiri. Jadi menyantapnya tidak sambil jalan. Sambil jalan maju, enggak kembali ke Allah dulu gitu ya. Jaga-jaga kalau ada yang gelinding itu tempatnya dilokalisir, gitu ya. Jadi disuap sendiri. Kalau Anda tetap memaksa ditaruh, maka nanti pasti akan dibagikan oleh pastornya, gitu ya. Tapi santap sendiri dari tangan sendiri, gitu ya. Oke. Itu terkait dengan pemecahan roti. Nah ini sebetulnya sudah